Shalom Bapak Ibu, pagi ini kita akan kembali mendengarkan renungan dengan judul Menggerakkan Tangan Pertolongan Tuhan. Di dalam Kejadian 22 ayat 1 sampai dengan 14, ada suatu cerita yang sudah sangat kita kenal, yaitu mengenai Abraham yang hendak mengorbankan Ishak anaknya pada Tuhan. Abraham di atas Gunung Moria, saat itu dia hendak mengorbankan Ishak anaknya yang dikasihinya kepada Tuhan. Begitu tahu bahwa Abraham taat melakukan apa yang diperintahkannya, berfirmanlah Tuhan melalui malaikat, "Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Kemudian Tuhan menyediakan seekor domba sebagai pengganti untuk dikorbankan Abraham. Kalau kita lihat lebih dalam, yaitu pada Kejadian 22 ayat 14, di sana dikatakan, "Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan." Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Dan di sanalah untuk pertama kalinya timbul nama Allah yang kita kenal dengan sebutan Jehovah Jireh, yang artinya Tuhan menyediakan. Akan tetapi saudara, kata Jehovah Jireh sebenarnya dalam bahasa Ibrani sendiri diartikan sebagai Allah yang melihat. Bahkan dalam naskah Ibrani ayat 14 tersebut, itu dibaca, di atas gunung Tuhan, ia memperlihatkan diri atau Allah yang menampakkan diri. Jadi dalam imannya, Abraham saat itu berkata, asal Tuhan melihat, asal Tuhan menampakkan dirinya di gunungnya yang kudus, itu cukup untuk Tuhan untuk menolongnya. Asalkan Tuhan melihat iman Abraham, asal Tuhan menampakkan dirinya, pasti ada pertolongan dan jalan keluar bagi Abraham. Jadi Bapak Ibu, untuk dapat mengalami pertolongan Tuhan, hal yang pertama-tama harus dilakukan adalah membuat Tuhan mau melihat kita, atau dengan kata lain, membuat Tuhan tertarik pada kita. Pertanyaannya yang harus kita tanyakan hari ini adalah, bagaimana membuat mata Tuhan melihat kita? Yang pertama, kita harus percaya sepenuhnya pada Tuhan. Dalam ayat 5, kata Abraham kepada bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu." Bisa kita lihat di sini Bapak Ibu, bahwa Abraham dengan iman percaya sepenuhnya pada Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Lalu yang kedua apa Bapak Ibu? Yang kedua adalah ada kesediaan untuk mengorbankan segala sesuatu yang diminta oleh Tuhan. Jadi di sini kita bisa tahu sendiri bahwa Abraham dengan rela hati bersedia memberikan anak kesayangan satu-satunya, yaitu Ishak, pada saat diminta Tuhan untuk dikorbankan. Lalu yang ketiga adalah takut dan hormat pada Tuhan. Dalam ayat 12 dikatakan, lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lihat di sini Bapak Ibu, bahwa betapa Abraham takut dan hormat pada Tuhan. Takut di sini bukan adalah takut yang seperti hal-hal negatif yang kita kenal, tapi takut di sini adalah karena penghormatan akan Tuhan. Jadi seringkali kita hanya mau mendapatkan hasil akhirnya saja Bapak Ibu, dengan mengimani bahwa Jehovah Jireh akan menyediakan segala keperluan kita. Akan tapi kita lupa dan kita tidak mau menjalani apa yang menjadi prosesnya, yaitu proses apa yang dapat menggerakkan Tuhan untuk dapat hadir dan melihat kita sebagai umat kesayangannya. Padahal Bapak Ibu, justru proses itulah yang terpenting yang harus dilakukan supaya kita dapat menggerakkan Tuhan untuk melihat kita, dan Tuhan akan bertindak untuk memberikan apa yang kita butuhkan. Jadi seringkali kita mempunyai persepsi sebagai orang percaya yang mungkin masih kurang tepat, di mana kita sering memegang ayat emas yang ada dalam Filipi 4 ayat 19 yang berkata, "Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus."
dan kita imani itu, dan kita merasa bahwa Tuhan dekat dengan kita, dan kita merasa bahwa pasti Tuhan akan menolong kita pada saat kita membutuhkan pertolongannya. Akan tetapi satu hal Bapak Ibu, kita melupakan langkah pertama yang harus kita lakukan, yaitu di dalam Matius 6 ayat 33 sampai dengan 34 yang berkata, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari." Jadi Bapak Ibu, lakukanlah apa yang harus kita lakukan bagian kita dahulu. Dan kita buktikan bahwa Tuhan adalah Allah yang setia, dan Ia mau dekat dengan kita, dan Dia peduli dengan segala kesulitan, dan pasti akan menolong kita tepat pada waktunya. Asal Tuhan melihat imanmu, asal Dia melihat kesetiaan dan kesungguhanmu, maka itu sudah cukup untuk mendatangkan tangan pertolongan Tuhan dalam hidupmu. Amin.